Suaranya mau dengar suara doang. Iya, Pak. Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku.
Selamat pagi, puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita. Tuhan sungguh luar biasa, ajaib pada Tuhan pada kita, dan kita selamat sampai hari ini. Terima kasih. Haleluya Yesus. Kau setiap hati kita sungguh datang ke hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Masuk ruang Maha Kudus. Haleluya. Yesus masuk ruang Maha Kudus. Haleluya. Dengan darah anak domba, ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Angkat berdiri, kita sembah Dia. Kita bangkit berdiri, undang bangkit berdiri. Maha Kudus, haleluya, dengan darah anak domba, ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembah
ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus. Dengan kasih Tuhan, Bapak Maksi berdoa tuh. Namamu kudus, ku menyembahmu Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, sebab namamu kudus. Sekali lagi katakan, ku menyembahmu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami sembah. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Ku menyembahmu, sebab namamu kudus Tuhan. Namamu kudus, kudus Tuhan. Benar Tuhan, hanya Engkau yang layak kami muliakan, tinggikan, agungkan. Karena hanya Engkaulah Allah Tuhan kami yang hidup, yang berkuasa, yang maha agung, maha mulia, maha pencipta. Segala yang ada di muka bumi ini Engkau ciptakan Tuhan. Bahkan kami Tuhan, Engkau ciptakan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau Engkau telah kumpulkan kami sebagian Tuhan di rumah-Mu Tuhan. Tuhan pimpin ibadah kami mulai dari awal hingga akhirnya Tuhan. Biar hanya nama-Mu yang kami muliakan, tinggikan. Muliakan dan ucapkan syukur kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau memulai ibadah kami. Penuhi kami Tuhan dengan urapan kuasa-Mu. Karena kami rindu Tuhan, kehadiran-Mu. Kami mau mencari Engkau Tuhan di tempat ini Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkau yang kami layak sembah puji. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami dan mohon doa ini demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya. Kami percaya pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara diberi kesehatan dari Tuhan, keselamatan teman dalam hidup kita. Puji Tuhan. Ya, kita memuji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami
sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama Tuhan. Haleluya, soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Oh, puji Tuhan. Masih lanjut? Lanjut saudara, ya kita bersuka cita. Mari kita lanjutkan dengan besarkan nama Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Nama Tuhan layak dipuji. Nama Tuhan layak dibesarkan. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Kemurahan yang besar tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan yang besar tiada ternilai. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Silakan duduk kembali. Kita bangga, ya, kita luar biasa. Kita punya Tuhan, kita punya Yesus di dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Kita akan berikan korban persembahan yang pertama. Kita berdoa dulu. Ya, Pak Andri. Bapa kami yang baik, yang mengucap syukur kepada Tuhan pagi yang indah ini Tuhan. Kami telah Terima memuji dan memuliakan nama-Mu, besarkan nama-Mu Tuhan lewat pujian-pujian kami. Kiranya ini biar berkenan bagi nama-Mu Tuhan. Pada saatnya kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya Kau kuduskan persembahan kami, biar layak di depan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Yang bertugas kami persilakan. Kita nyanyi satu pujian, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatan.
Tuhan. Tuhan berkati firman kita. Saudara, mari kita lanjut untuk dengan firman Tuhan. Ya, kita simpan hati kita, hidup kita, ya, tujukan kepada Tuhan. Maka firman Tuhan mengubah hidup kita, memberikan kehidupan, meneguhkan kita, ya, dari segala macam persoalan yang kita hadapi. Kalau bersama Tuhan kita mampu. Amin. Puji Tuhan. Kita angkat satu pujian dengan firman Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari. Haleluya. Kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ku jemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Hanya besar pada hambanya, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang
bawa ini dari dasar hati kita masing-masing. Janjimu seperti pada pagi hari. Amin. Yang tidak pernah terlambat bersinar. Aku kasih Tuhan yang berani. Dan Kau betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Benar Tuhan, bahwa janji-Mu itu seperti fajar Tuhan, yang rutin Tuhan datang dalam kehidupan kami alami Tuhan. Tuhan, buat yang terbaik Tuhan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Kami siapkan hati kami untuk mendengar firman. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan. Hamba tidak mau. Tetapi Tuhan, kami mohon hikmat dari surga Tuhan. Tolong agar setiap jemaat-Mu Tuhan, tiap kami mendengarnya Tuhan, kami rasakan bahwa berkat itu datang daripada-Mu Tuhan. Kami mau mengalami itu Tuhan. Kami mau terima firman-Mu dengan segala kerendahan hati kami. Karena hikmat itu daripada-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Hikmat, hikmat, hikmat. Setiap orang bisa mengalami atau menerima hikmat yang dari surga, yang dari Tuhan. Ya. Sebagai contoh, kalau Anda berbakti pada pagi hari ini, Anda meninggalkan rumah, tentu Anda ngunci rumah, baru Anda tinggalkan. Tidak dibiarkan rumah itu terbuka, memberi kesempatan orang lain untuk masuk. Itulah yang namanya hikmat. Ataupun Anda mengendarai kendaraan mobil, Anda tidak mungkin tinggalkan mobil dengan pintu terbuka. Tentu Anda kunci mobilnya. Itulah hikmat. Tetapi hikmat itu dapat dari mana saudara? Dari takut akan Tuhan. Ada haleluya? Ya saudara, pagi ini kita mau dengar firman Tuhan. Saudara doalah, berdoa di tempat duduk saudara, agar firman ini menjadi berkat buat kita semua. Ya, saya nggak ada apa-apanya saudara ya, tetapi saya percaya Tuhan mau, setiap orang yang mau melayani, Tuhan pakai. Ya, dan Tuhan akan manfaatkan talenta yang apa yang saudara punya. Bukan saudara nggak punya, saudara nggak mau aja. Setiap orang ada talentanya masing-masing. Ya, tinggal kitanya mau nggak menyalurkan yang Tuhan berikan dalam diri saudara, talenta. Ya, apa saudara melayani sebagai usher, greeters, apapun. Biar orang lain melihat Anda tuh hina atau disepelekan, gak apa-apa saudara. Saudara buat Tuhan. Kayaknya tegang nih saudara saya ngomong begini. Saya terlalu ini ya keras saya ngomongnya ya. Enggak ya. Ya kita terima berkat dari Tuhan. Ya saudara. Di dalam Matius 3 ayat 33 coba tolong buka. Siapa multimedianya ya? Joel ya. Ada? Multimedia? Matius 6 ayat 33. Ya, sering kita baca nih ya. Kita baca bersama-sama ya. Karena saya tahu pagi ini nggak ada yang baca Alkitab ya.
kita baca pagi ini. Mari sama-sama. 1, 2, 3. Kita semua cari Tuhan pada pagi hari ini, ya, karena kita punya kerinduan dari dasar kita. Ya. Kalau kita sudah cari Tuhan, Tuhan akan berbalik mencari saudara untuk menyalurkan berkat-berkatnya. Saudara percaya nggak nih? Amin, saudara. Ya, ya. Untuk itu kita cari Tuhan. Ya, kita beribadah kepadanya. Ya, saya percaya kok kalau pagi ini seberapa kita yang hadir pada pagi ini, Tuhan akan menyatakan kuasanya. Ya, Tuhan akan mencurahkan berkatnya dalam kehidupan kita masing-masing, ya, dengan potensi kita masing-masing. Di dalam ini minggu keberapa ya? Minggu ke-7 nih saudara ya, bulan Februari, minggu ke-7 tahun 2022. Ya. Dalam menyongsong 2022, ada nggak yang masih bolong nih hari Minggu nggak hadir? Saya nggak suruh mereka, saudara angkat tangan ya. Ya. Tapi kita mau merasakan perubahan di dalam tempat ibadah kita di sini, saudara ya. Ya. Saya khawatir nih, umpamanya Gisela datang kemari atau Rizal siapa yang namanya, Bana ya, datang. Lihat kita ibadah seperti begini-begini aja. Gak ada kemajuannya. Datang masih terlambat. Dan lain-lainnya. Saya gak mau uraikan. Anda koreksi diri sendiri ya saudara ya. Ya. Kalau di gereja lain, hamba Tuhan ini masih di atas. Masih di mana gak tahu. Tapi di sini saya lihat Ibu Gembala udah monitor multimedia saudara. Sayanya agak terlambat. Nah tapi itulah saudara ya, kita mau semua sama-sama kita majukan saudara ya. Rumah ibadah kita, tempat kita beribadah. Biar orang lain melihat, oh tepat waktu ya. GPDI, Sekinah lagi saudara. Bukan GPDI tetangga kita. Tapi Sekinah. Nah saya mengharapkan hal itu saudara ya. Ada perubahan ya di gereja kita. Ya, baik yang melayani WL, semua ya saudara ya. Ya. Tim musiknya pun ya kita harapkan ada perubahan ya. Waktu hari Jumat lalu, waktu saya pelayanan saya mengatakan itu saudara ya. Dalam pelayanan saya mengharapkan pelayan-pelayan Tuhan juga begitu saudara. Enggak ada inovasi lagi, waduh masalah saudara ya. Hal-hal yang baru mesti diciptakan bagi pelayan-pelayan. Ada amin pelayan-pelayan? Ya saudara-saudara ya. Kita punya inovasi baru saudara. Ya. Kita mau lihat saudara, biar kita ada orang lewat tuh bisa melihat sini. Oh, gereja Sekinah ada urapannya nih. Belum buka pintu aja udah merasakan tuh, mengalami gitu. Hal seperti itu gitu. Kita mau saudara, ya kita sama-sama melayani tempat ini saudara. Kita sama-sama maju, setia. Hidup kita ini dari Tuhan loh saudara. Untuk membalas tuh gak ada lagi. Kita balas kebaikan Tuhan. Kita menyembah, berbakti. Cukup saudara seminggu sekali. Gak cukup saudara. Saya sempat selek. Gak ada Pak ini ya. Oh langsung ya. Sorry deh gak jadi saudara ya. Gak apa-apa deh. Saya sempat selek sama Pak Rumah PA saudara. Saya terang-terangan. Saya dulu kan dia tim doa. Rajinnya minta ampun saudara. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa live gak apa-apa. Rajinnya minta ampun. Kalau berarti Ibu Gembala mesti kasih dia sebagai tim doa aja saudara. Rajin tim doanya. Datang. Tapi setelah itu. Saya lihat. Loh kok begini. Saya tegur dia saudara. Dia marah saudara. Dia sangat marah sama saya. Tapi saya enggak. Saya minta maaf sama dia. Kalau teguran saya kasar terhadap dia. Dia yang merasa. Saya emang enggak. Saya penuh kasih. Bukan apa-apa. Saya mengharapkan seperti saya gitu.
Setelah saya menjadi seksi doa, terus gitu doanya jangan putus. Saya mengharapkan hal seperti itu, saudara. Tapi yang dialami Pak Rum kan nggak begitu, saudara. Apa-apa ya. Maaf Pak Rum ya. Ini sebagai contoh. Pak Rum sendiri kan yang ngomong. Contoh. Nah. Hal seperti ini, saudara. Jadi jangan putus. Seolah-olah saya gantinya dia dong, saudara. Mentang-mentang seksi doa saya. Mestinya dia terus doa. Saya juga doa. Kan lama-lama tumbuh nih. Ibu Dora doa juga terus gitu. Ini malah enggak, saudara. Aduh, sedih juga saya. Saya sindir dia marah sekali, saudara. Tapi Tuhan pemaaf, saudara ya. Melalui saya minta maaf sama dia. Ya. Puji Tuhan. Saya nggak mau terusin, saudara ya. Karena itu pekerjaan iblis nantinya. Ya. Kita buka ayat. Tadi kita sudah baca Matius 6 ayat 33. Lanjut, kita jangan tinggalkan ibadah. Di dalam Ibrani 10 ayat 25. Tolong buka. Sama-sama boleh baca? Biar kita dapat berkat, saudara ya. Saudara mau diberkati kan? Amin ya. 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hikmat, sekali lagi, maaf saya ulangin dari awal. Hikmat, selain hikmat yang kita dapat takut akan Tuhan. Ini pun saudara ya, kita cari. Saudara. Ya, jangan kita meninggalkan ibadah, saudara, perkumpulan. Kalau memang cuma seminggu sekali, cobalah ditambah. Ya, banyak jam-jam ibadah. Ini belum ada rayon loh, saudara, belum mulai loh. Gimana kalau ada rayon? Ya, atau ada yang sengaja datang terlambat gitu ya. Kalau ibadah-ibadah ya. Di sini sih nggak ada ya. Untuk menghindari kolektan kah? Atau pertemuan dengan orang. Lihat-lihat dulu orangnya ada nggak nih? Teman saya ya, CS saya ya. Kalau nggak ada saya balik lagi gitu. Atau perseteruan kita. Saya mengharapkan tidak itu, saudara ya. Kita tidak boleh meninggalkan perkumpulan ya. Ya, persekutuan kita dengan Tuhan. Ya, kita bersekutu bersama-sama. Ya, kalau orang dunia bisa, saudara, silaturahmi itu berkumpul sama-sama gitu ya, curhatan bisa, saudara. Kenapa kita enggak dari hati ke hati? Kita sama-sama anak Tuhan, sama-sama kita imani. Ya, kita percayai. Benar nggak, saudara? Ya. Kita mengharapkan kita lebih aktif, lebih giat lagi kita. Ya, bersekutu dengan Tuhan. Ya, cari dia. Ya, kalau kita prioritaskan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, kalau kita prioritaskan Tuhan, Tuhan akan berikan kuantitas bagi kita. Amin. Amin, saudara. Ya. Emang susah, saudara. Kita lawannya daging soalnya, saudara. Bukan daging aja yang di dalam tubuh kita. Bukan. Keadaan, lingkungan, rumah tangga kita. Tadi aja saya udah berpikir, waduh. Saya disuruh nganterin makanan, saudara. 5:30. Aduh, jengkel juga saya. Jengkel, saudara. 5:30 saya suruh nganterin makanan, saudara. Ya, pesanan orang, saudara. Waduh. Kesel juga saya. Mas, saya mau berbakti. Saya mau melayani Tuhan, saya katakan. Masih ada satu lagi makanan yang belum saya antar. Saya tinggal ya, Mas. Pergi, saudara. Ya. Saya bilang bangunin aja tuh cucumu. Biar dia suruh antar. Saya dengar anak saya udah bangun, saudara. Ya udah, puji Tuhan. Tuhan atur baik semua.
kita mau beribadah kepada dia. Jadi dia yang ngatur semua. Kalau kita otoritas, prioritas kan Tuhan yang atur segala-galanya, saudara. Ya, itulah hikmat. Kalau kita berhikmat dengan mencari takut akan Tuhan, mencari Dia, Tuhan atur semua kehidupan kita. Ya, saudara. Saudara, sebenarnya saya nggak mau bicara masalah poin ini, saudara. Saya mau baca ini, saudara. Ada 2 firman Tuhan yang sebenarnya saya mau bawa. Tetapi Tuhan tunjukin ini, saudara, buat saya. Saya stop ini aja dulu ya, saudara. Soalnya saya ada firman Tuhan yang hikmat itu, saudara, ya. Kita mulai saja dari Lukas 12 ayat 1 sampai 13 kalau nggak salah. Lukas 12 ayat 1 sampai 12. Kita baca bersama-sama. Kita bersama-sama ya baca ya supaya dapat berkat ya. Karena waktunya panjang saudara ya. Masih 1 jam lagi. Jadi kita ambil waktu membaca firman Tuhan. Amin. Ya. 1, 2, 3. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap. Ayat 4. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Ayat 5. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk menempatkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Ayat 6. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2? Sungguh pun demikian tidak seorang pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, akan manusia juga akui. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikatnya. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadap kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir. Bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar. Kita akan belajar satu persatu ya, dari ayat atas ya. Kita baca ulangi ayat 4 dan 5. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Ayat 5. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Itulah hikmat. Ya saudara-saudara. Ya itu, beribadahlah. Kalau kita mempunyai rasa takut sama Tuhan, beribadah. Beribadah datang kepada dia. Berkumpul bersama-sama. Kita mau setia saudara. Kita mau sama-sama saudara ya. Menunjukkan
kepada Tuhan, siapa yang perlu kita takuti di bumi ini? Ya, kecuali Tuhan. Ya, bukan manusia yang kita takuti. Ya, kalau kita pandang manusia memang kita akhirnya luntur, takut kita terhadap Tuhan. Ya, kita mau sama-sama saudara, kita takut akan Tuhan, kita setia, ya. Karena sekali lagi, hikmat itu datangnya dari takut akan Tuhan. Ya, saya percaya saudara ya, kita semua di sini berhikmat. Ya, kita tahu bahwa takut akan Tuhan itu sumber segala-galanya saudara ya. Ya, sebab Allah kita kan ciptaan kita. Benar nggak saudara ya? Ya, Dia yang ciptakan kita. Ya, Dia yang ngatur kehidupan kita. Ya, apa yang kita mau, kalau seizin Dia, Dia akan berikan. Dia akan campur tangan dalam segala urusan-urusanmu, bisnismu, pekerjaanmu, rumah tanggamu, dan segalanya saudara. Ya, baik, indah kalau kita takut hidup takut akan Tuhan. Amin saudara. Ya. Jangan kita menuruti keinian manusia ya, karena manusia adalah mempunyai sifat yang munafik saudara. Ya, sifat-sifat orang Parisi yang melekat di dalam manusia, apalagi yang di luar sana saudara ya, yang tidak kenal Tuhan ya saudara ya, yang tidak seiman dengan kita, itu problem masalah saudara ya. Ya, sebagai contoh, saya pernah saudara kan tahu Ahok ya, Ahok mengalami hal seperti apa yang saya alami. Saya pernah mengalami sebelum Ahok, saudara. Ibu Gembala tahu. Saya kan diangkat jadi RT di sana, saudara ya. Itu banyak orang yang gak senang juga sama saya. Makanya saya ingatkan, kalau orang Kristen, jangan, kalau di areanya, di wilayah tempat Anda tinggal bukannya mayoritas Kristen, lebih baik jangan. Ya saudara. Yang Ahok alami, itu saya udah alami 2013. Saya hanya mengalami hampir setahun, saudara, menjadi RT. Harusnya 3 tahun. Saya harus lepaskan jabatan itu. Mereka menyatukan diri itu, tidak suka pada kita, saudara ya, sama saya. Ya, selain rasnya, ya, agamanya, ya saya, dan lain-lainnya tuh, saudara ya. Nggak kerja, ntar disangkanya saya ngambil uang warga lagi ya, saudara. Itu hal-hal seperti itu. Ya, saya ngalamin itu, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Mereka berkelompok, berkumpul begitu. Akhirnya mereka apa? Berseteru, saudara. Tuhan kerjakan seperti itu. Rupanya Tuhan dengar doa-doa saya. Saya doain mereka. Saya doakan, saudara ya. Saya sebutkan namanya, yang suka, yang menjadi pionir, apa ya? Merintis atau saya provokator. Saya doain orangnya, ini. Akhirnya apa? Mereka berdua berseteru, saudara. Antar warga, saudara. Hal-hal seperti ini, saudara. Rupanya dibuat Tuhan itu baik adanya, saudara. Ya, saya katakan sama beberapa orang di warga di situ. Nah, itu Tuhan buktikan. Saya katakan bahwa Dia tidak pernah tinggalkan setiap anak-anaknya. Ya, saudara. Yesus mau kita hidup baik, saudara ya. Beda. Ya. Selain baik, hidup beda. Cermin, terang kita tuh bercahaya itu. Di dalam rumah tangga kita, baik juga di dalam lingkungan tempat kita tinggal. Biar mereka menghormatin kita, saudara. Ya. Saya tahu tidak mudah, saudara ya. Kita hidup takut akan Tuhan itu tidak mudah, saudara. Tapi kita harus jalanin hidup ini. Ya. Orang melihat, memandang kita, oh iya, ada perubahan, ada perbedaan. Kita orang Kristen, saudara ya. Ya. Karena bukan apa-apa. Antar Kristen aja. Kalau beda ini itu berabe juga, saudara. Ya.
Berabe, saudara. Contoh, saya pernah berhutang, saudara ya. Saya berhutang dengan orang Kristen. Dia galak, saudara. Kalau saya nggak bayar nunda sehari atau 2 hari gitu. Galakan dia, saudara. Saya bilang, orang seberang sana nggak segalak kayak lu. Saya gituin sama dia. Lu kok begitu amat? Gak percaya? Ya udah, besok lu datang, gue lunasin, jangan kemari lagi lu. Gue gak mau lihat lu lagi. Saya katakan begitu aja, terang-terangan, saudara. Ternyata orang Kristen lebih galak kalau nagih utang ya, saudara ya. Bukan main saya bilang ini. Jadi saya kalau mau minjem-minjem, saya pilih-pilih orangnya juga, saudara ya. Kalau kepepet begitu, saudara ya. Ya. Dan saya perhatikan juga begini, saudara. Kalau sesama Kristen kelihatannya main sikut-sikutan malah. Saya contohnya seperti gini, saudara ya. Nah, di tempat kami tuh di Mahkota Cimuni ada kebaktian kelompok ya, kumpulan orang-orang Batak ya, saudara ya. Sebulan sekali mengadakan ibadah dari rumah ke rumah. Gilir, saudara ya. Giliran. Saya lebih nggak aktif. Istri saya yang aktif. Saya katakan sama dia, Mah, kamu boleh aktif. Tapi hati-hati, saya bilang. Saya terang-terangan, saudara. Ya. Kamu bisa lihat sendiri. Mereka kalau mamer apa-apa, mendingan kamu mundur. Saya katakan gitu. Ada pameran-pameran apa, adu HP, baju lah, rambut lah, apa. Mundur, Mak. Kamu udah tua. Saya katakan gitu. Ya. Mendingan kamu mundur. Gak usah ikut-ikutan lagi. Kamu gak level, Mak. Kamu gak ada gaji. Saya katakan gitu. Kalau ada gaji masih bisa ngikutin. Kalau gak ada buat apa? Gak kuat, Mak. Gak kuat. Jadi saya ambil putusan sama istri. Saya katakan udah mundur. Mundur, saudara. Ya, karena bukan apa-apa. Buat apa kita udah racun, diracunin lagi. Masalah. Lebih baik mundur. Jadi mulai saat itu saya, walaupun ada ibadah ditawarin, ya ntar aja. Datangnya sih enggak, saudara. Ya. Ya, saudara. Orang Tuhan kita pemelihara kok. Ya. Kita beda. Bukan beda karena begitu, saudara ya. Tetapi beda. Menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Puji Tuhan. Kita masuk ayat ke-6 ke-7. Satu, dua, tiga. Sama-sama. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2? Sungguh pun demikian. Tidak seorang pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Wah, saya kesindir tuh rambut, saudara. Saya hampir ganti nama, saudara. Dari Maxilian jadi Gunawan. Ada yang ketawa? Tahu ya berarti ya? Gundul tapi menawan. Kalau ketawa lagi banyak yang nggak tahu berarti. Ya, ayat itu kadang-kadang menyindir saya juga, ya. Tapi lebih utama Tuhan kita memelihara kita. Ya, ayat itu tadi ya. Tuhan kita memelihara kita, ya. Burung. Sekarang saya suka bayangin, saudara. Burung gereja tuh sarangnya di mana ya, saudara ya? Enggak ada kan? Enggak tahu kan, saudara? Ada yang tahu enggak? Enggak ada yang tahu, saudara. Tapi tuh ada kalau pagi hari. Enggak usah, cecek deh, cecek. Cecek. Gimana caranya dicari makanan? Nempel. Nyamuknya yang datang, saudara. Bener nggak? Apa dia lompat? Matilah dia. Betul nggak ya? Nyamuk yang datang kan, hap, dimakan. Cicak-cicak di dinding. Itu lagu anak-anak tuh. Itulah kebesaran Tuhan kita. Kalau kita benar takut akan Dia, menyembah ke Dia,
Tuhan sungguh pelihara. Benar saudara. Memang juga saya suka merintih saudara ya. Saya merasakan kok. Hidup semakin sulit saudara. Semakin susah terus terang. Bisnis kah apapun yang kita hadapi itu semakin susah ya di dunia ini saudara ya. Dunia ini memang semakin kotor. Ya kotor. Dan pesan nenek saya sebelum meninggal. Dunia semakin hari semakin susah. Sering saya katakan tuh kalau saya bawa firman Tuhan. Dunia nggak akan kita rasakan tuh dunia membuat kita senang. Nggak ada saudara. Orang yang banyak uang aja minta masih kekurangan saudara. Masih nyari kan dia. Nggak berhenti kan dia nyari. Nyari terus. Nggak berhenti-hentinya. Nggak ada kepuasan dalam hidupnya dia. Haus terus. Ya, cari terus. Udah kayak apa juga masih kurang aja. Tapi kalau ada damai, ada rasa sukacita dalam Tuhan, beda sekali saudara. Ya, nggak punya aja bisa senyum. Oh puji Tuhan itu. Tapi sulitnya minta ampun ya saudara ya. Ya. Tapi kita percaya Tuhan kita penghibur. Ya, Dia kirim rohnya sebagai menghibur kita saudara-saudara. Ya. Puji Tuhan. Karena kita apa saudara? Kita sangat berharga di mata Tuhan. Sangat-sangat berharga. Ya. Selain Tuhan jamin hidup kita, Tuhan pelihara hidup kita. Tuhan buat sedemikian rupa. Seperti tadi saya katakan. Ya, kalau benar-benar kita mencari Tuhan, sebaliknya Dia akan cari kita. Nih, berkat nih buat kamu sebenarnya. Cuma Tuhan atur sedemikian rupa supaya kita benar-benar sungguh berharap kepada Dia. Kita masih mengandalkan manusia apa enggak? Tuhan uji sedemikian rupa saudara. Nah pada saat itu baru kita melihat air mata kita turun, saudara, keluar dari mata kita. Tuhan mau itu, ucapan syukur kita naikkan kepadanya, saudara. Ya, saudara, dengan rasa kita takut akan Tuhan, kita akan merasakan sungguh Tuhan yang memelihara kita. Ya, yang sepenuhnya, kalau kita serahkan hidup kita, Tuhan akan memelihara hidup kita, saudara. Puji Tuhan, saudara. Ya, ya. Tuhan juga nggak mau, saudara. Saudara mengecewakan hati Tuhan. Kalau saudara sudah minta sama Tuhan, tiba-tiba saudara menyelenceng, nyerempet ke kanan atau ke kiri, itu Tuhan juga nggak mau, saudara. Itu ujian bagi kita, saudara. Iman kita diuji, percaya kita diuji. Apa kita nyerempet atau kita mau menggunakan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Minta tahu, cari orang pintar, saudara. Mudah-mudahan nggak ada di tempat ini. Ya Tuhan nggak mau. Tuhan kita tuh Allah yang cemburu, saudara. Ya. Dia mau kita sepenuhnya percaya pada Dia, berharap kepada Dia. Ya. Memang ujiannya berat, saudara, ya. Untuk kita hidup dalam kebenaran, kekudusan, kesucian itu tidak mudah, saudara. Tetapi Tuhan mau kita hidup. Kalau berkenan kepada Tuhan, mau berkenan kepada Tuhan, kita hidup dalam kebenaran. Contohnya banyak kok. Ya saudara. Si Pak Andri kalau nggak salah yang kecelakaan tempo hari ya. Kalau bukan orang benar, lebih parah saudara ya. Tapi Tuhan melindungi setiap orang-orang yang benar.
Betul nggak Pak Andreas ya? Tuhan melindungi Pak Andreas. Ya, karena setiap orang benar pasti firman Tuhan menyertai dia. Allah kita hidup, ya, saudara ya. Ya, Allah kita menyertai kita ya. Apapun yang kita alami Tuhan tahu. Dan Tuhan seizin Tuhan pula segala hal yang buruk pun kita akan alami. Ya, dalam kehidupan kita. Ya, saudara-saudara, kita baca ayat 8 dan 9. Satu, dua, tiga. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia itu akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan disangkal di depan malaikat-malaikatnya. Kayaknya di sini nggak ada yang pernah menyangkal Tuhan ya. Coba kalau lagi di warung makan atau rumah makan nggak pernah makan nggak pernah berdoa. Nah itu yang sering. Ya, nggak pernah menyangkal. Tapi lambat laut kalau saudara berteman, pengalaman saya nih, mereka menghormatin kita. Satu contoh saya pernah mendoakan penempatan rumah baru di Geraha sini saudara ya, Bumi Anggara. Kebetulan saya lupa namanya, marganya saudara. Nah itu kebetulan saya hadir karena saya diundang ya datang nih. Saya datang. Dia minta saya berdoa, mendoakan saudara ya. Dan mayoritasnya kan orang-orang muslim saudara ya. Jadi saya mendoakan. Mereka menghormati itu saudara. Mereka ada yang kenal saya, ada yang enggak saudara ya. Yang muslimnya juga saudara ya. Karena rekan-rekan kerja saya juga di tempat situ di Bumi Anggara ya saudara. Jadi dia percayakan saya doa untuk rumah ya saudara. Penempatan pertamanya saudara. Nah saya doakan saudara. Dan mereka sambut, mereka mengikuti doa yang apa yang saya katakan gitu. Mereka menghormati. Dan saya rasa juga kita, teman-teman kita juga di tempat kerja atau di dimanapun akan menghormatin kita. Mereka tahu kok kalau kita orang Kristen kita berdoa kalau mau makan. Oh mereka tahu saudara. Kita tutup mata aja dia tahu kalau kita berdoa. Kalau mereka kan enggak. Mata melotot baca. Takut ada yang comot. Ya tapi kalau kita enggak kan tutup mata. Kita percaya ya Tuhan berkati makanan-makanan kita. Betul saudara? Ya. Ya. Menyangkal itu artinya tidak mau mengakui. Tidak mau mengakui atau pura-pura, saudara. Atau pura-pura tidak kenal. Padahal kita kenal, saudara ya. Kita menyembah Allah yang hidup. Seminggu sekali, saudara kita datang kepada Tuhan. Atau kita kadang-kadang banyak alasan ya dalam menyangkal Yesus ya. Ya. Mungkin ya, banyak alasan. Bisa karena ekonomi kita, ya, kebutuhan hidup kita. Karena kita kepepet, sehingga kita menyangkal Tuhan. Karena memang sulit saudara kalau kita mengakui Tuhan kita ya. Di depan begitu orang banyak saudara. Ya. Ya untuk itu makanya kita nanti Tuhan Yesus juga mengakui kita di depan sorga, di sorga saudara. Depan Bapaknya. Mari kita jangan menyangkal Tuhan saudara ya.
Akui Yesus Kristus itu adalah harga mati buat kita. Bahwa Yesus itu adalah segala-galanya yang kita sembah dan kita puji. Yang kita agungkan dan kita muliakan, saudara. Ya, jangan kita menyangkal diri. Jangan sampai nama kita nggak ada di sorga, saudara ya. Memang nggak semudah ya, saudara. Banyak risiko yang harus kita alami dalam tidak menyangkal Tuhan. Risikonya banyak sekali, saudara ya, yang kita terima, saudara. Bisa kehilangan harta kita, pekerjaan kita, hubungan kita dengan rekan-rekan. Kalau mereka yang fanatik, dia akan menjauhi kita, saudara. Oh, dia tahu dia orang Kristen, dia akan menjauhi. Tapi kalau dia tahu dia benar gitu, dia cerita dari orang aja dapat cerita tentang diri kita. Oh, dia senang banget tuh, saudara. Saya alami di perumahan saya juga, saudara ya. Pakai ini cadar. Suaminya hormat banget sama saya karena dia tahu dapat cerita dari orang yang ngontrak rumahnya dia. Bahwa saya tuh orangnya begini. Jelek aja pokoknya saya. Itu dia hormatnya bukan main, saudara. Karena dia tahu, dia diceritain sama yang ngontrak rumahnya dia. Oh, itu namanya si Opa. Saya dipanggil Opa sih. Baik orangnya. Anda mau komunikasi juga baik. Jadi disampaikan hal yang baiknya. Jadi hubungan saya pun baik sama dia. Yang biasanya saya negor duluan, dia negor duluan sama saya. Nah, itulah apa yang kita tabur, kita akan mengalami, ya, tuaian, saudara. Ya, kita akan mengalami apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Ya, saudara. Lanjut. Oh, sebentar. Masih ada satu poin lagi. Kalau untuk kehilangan keluarga sih nggak mungkin ya, saudara ya. Ya, ada nggak ya? Sampai kehilangan hubungan keluarga ya. Ada ya. Saya sih lihat teman saya ada. Contoh begini, saudara. Teman saya tuh mamanya aktif pelayanan ya, membawa firman. Dia bukan pendeta, saudara, tapi membawa firman. Dia itu pelayan karena umpamanya GP Skinah buka cabang. Di perumahan lingkungan tempat kumuh, saudara ya. Tempat kumuh dan daerah rawan, saudara. Nah, ibu ini melayani di situ, saudara ya. Tuhan pakai di tempat itu. Kebanyakan orang-orang Chinese-nya, saudara, yang banyak di situ ya. Di Pasar Senen ya. Pasar Senen. Di samping terminal Impres ya, Senen ya. Di situ dia melayani. Dia punya anak paling tertua. Itu kurang aktif di gereja. Dia menikah dengan orang Padang, saudara. Muslim ya. Tetapi apa yang dialami? Istrinya itu aktif. Lebih aktif dari suaminya. Suaminya cuma datang ibadah seperti biasa-biasa saja, saudara. Tapi dia melayani, saudara. Melayani sekolah minggu. Melayani dia, pokoknya melayani, saudara. Segala apa yang dipersiapkan untuk ibadah. Biasanya kita membuka ibadah di tempatnya dia, di rumahnya itu tiap hari Jumat sore. Nah, dia melayani, dia bebenah, bebersih-bersih. Siapin ibadah pokoknya pada hari itu. Tetapi ada satu lagi, saudara, yang lain. Kawan saya, istrinya beriman. Terbalik. Suaminya beriman, orang Kristen, istrinya tidak, ya, sama-sama saja. Tetapi ini yang jadi masalah, saudara. Begitu suaminya meninggal, dia balik lagi ke Muslim.
Saya tanya-tanya, telusuri, ternyata dia hanya memohon, mengharapkan itu kebutuhan jasmaninya aja, saudara ya. Oh, saya bilang sayang banget dia. Sampai begitu rupa. Saya sih mengharapkan dia tetap setia kepada Tuhan. Ya. Seperti apa yang pertama tadi saya ceritakan, teman saya itu yang menikah dengan orang Padang. Itu sangat setia, saudara. Melebihi dari suaminya yang bawa dia. Saya nggak tahu kalau jemaat di sini ada yang hal seperti ini gitu. Mudah-mudahan nggak ada ya, saudara ya. Saya khawatir juga kalau sampai ada gitu. Ya. Karena bukan apa-apa, saudara ya. Saya punya keponakan juga ada yang Muslim. Karena apa? Hubungan daripada adik istri saya dengan suaminya itu retak, saudara ya. Karena dia masuk Muslim, jadi nggak ini banget, nggak erat sekali. Jadi ponakan saya itu Muslim, ya. Tapi dia lebih baik dibanding anak-anak Tuhan, anak-anak terang. Saya bingung juga, saudara. Kok dia lebih baik ya? Kalau istri saya sakit, kalau saya nggak sempat antar, dia yang antar, saudara. Bukan orang-orang yang di dalam Tuhan malah. Saya jadi bingung, kok begini ya? Oh, Tuhan mau pakai cara demikian kali, saudara ya. Baik, saudara. Pulangnya aja dikasih uang bensin, saudara. Coba. Saya bilang, apa-apaan nih? Ya, Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan mama, saya bilang gitu, saudara. Ya, saudara. Seterusnya kita buka Ibrani 10 ayat 34. Ibrani 10 ayat 34. Masih 20 menit lagi. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Puji Tuhan, saudara ya. Kalau Tuhan kita baik, saudara, Tuhan atur sedemikian rupa. Kita merasakan kekecewaan walaupun dirampas oleh dunia ini harta benda kita. Tapi tetap kita bergantung kepada Tuhan. Kita tetap setia bergantung kepada Tuhan. Karena kita tidak pernah meninggalkan persekutuan, ya. Kita tetap menjaga, ya, untuk takut akan Tuhan. Karena kita tahu hikmat itu datangnya dari takut akan Tuhan, bukan dari yang lain, saudara. Ya, saya percaya Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan menolong dalam segala hal, ya, kebutuhan kita, keperluan kita, apa yang kita kerjakan. Ya, saudara ya. Ya, kita mau rajin, saudara ya. Ya, beribadah kepada Tuhan, ya. Kita percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ya, Tuhan Allah kita Allah Immanuel, saudara ya. Ya. Kita pun tidak mau datang ibadah hari Minggu hanya cuma setor muka kepada pendeta. Ya, gua hadir nih. Enggak, saudara ya. Ya, Ibu Gembala kita penuh kasih, punya tahu, saudara ya. Ya. Ibu Gembala kita kan diberkatin, saudara. Ada satu hal yang kita mau baca, saudara, ya. Kita ini semua diundang sama Tuhan, saudara. Saudara merasa nggak diundang untuk ke rumahnya? Kita baca di Matius 22 ayat 4 dan 5. Dia sudah sediakan hidangan, saudara. Tinggal kita mau nggak datang ke rumahnya. Kita siap nggak undangan yang diberikan oleh dia? Kita terima nggak? Matius 22 ayat 4 dan 5 ya. Ya, oke. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain
pesannya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia datang. Ayat 5. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi yang mengurus usahanya. Kita di sini enggak ya. Enggak ada yang lembur lagi kerja. Pak Simbolonnya datang. Enggak lembur. Ya, siapa lagi? Pak Ayub juga. Ya. Tuhan undang loh saudara. Saudara dan saya. Ya, dia udah sediakan hidangan. Ya, segala yang kita butuhkan dia sediain. Saudara mau? Aminnya pelan saudara. Ayo dong kita pantai Kosta nih. Amin, amin. Ya saudara. Ya. Ya. Hidangan telah tersedia. Apa benar-benar Anda mengasihi Allah Tuhan kita enggak? Kita baca Matius 22 ayat 37. Anda mengasihi Tuhan enggak? Ayat 37-nya tolong. Jawab Yesus kepadanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan dengan segenap jiwamu. Dan dengan segenap akal budimu. Ya, kita semua mengasihi Tuhan. Ya, ya dengan segenap hati, segenap akal budi kita. Segenap kekuatan yang saat ini saudara ada. Ya, Tuhan akan memberikan kekuatan pada saat kita lemah. Ketidakpunyaan saudara, Tuhan akan cukupi. Ya, pertanyaannya, undangan sudah disediakan. Saudara bersedia datang enggak? Atau saudara enggak mengasihi dia? Itu pertanyaannya saudara. Ya, kita semua mengasihi Tuhan. Karena Allah kita hidup. Allah kita penuh keajaiban, penuh kuasa. Ya saudara, saya percaya kita akan diberkati kalau kita setia, beribadah, bersekutu. Ya, kita dapat hikmat dan takut akan Tuhan. Dia pelihara, diundang kita datang untuk makan sehidangan dengan Tuhan. Amin saudara. Ya, kita mengasihi Tuhan. Katakan itu, kita mengasihi Tuhan. Katakan di sisi saudara, sebelah saudara, Tuhan mengasihimu. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, tim musik tolong. Kita angkat pujian Aku Mengasihimu Tuhan. Kita nyanyikan dengan sepenuh hati saudara ya. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Katakan sejujurnya dari dasar hati kita saudara. Semua menyanyi, jangan diam ya. Dia melihat hati saudara. Apakah saudara benar-benar mengasihi dia? Engkau Yesus dengan segenap jiwaku ku renungkan siang dan malam dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Sekali lagi dengan sepenuh hati menjadi doa kita kepada Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku
pujian sekali lagi. Angkat tangan saudara yang kanan, tangan kiri saudara pegang di dada saudara, taruh di dada saudara. Katakan aku mengasihimu Tuhan. Berdoa di hati saudara. Hatiku, aku mengasihi Engkau dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Sungguh terima kasih Tuhan atas segala kemurahan-Mu. Terima kasih segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat pagi yang indah ini Tuhan. Biarlah pujian anak-anak Tuhan jadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau rapi kami hamba-hamba umat-umat-Mu ya Tuhan. Berikan kami hikmat Tuhan untuk kami Tuhan memahami apa yang mau Tuhan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Dan mampukan kami Tuhan untuk melakukan itu semuanya ya Tuhan. Engkau rapi, Engkau sertai Tuhan. Kami percaya Engkau lah kekuatan bagi kami Tuhan. Tanpa menyertai Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkat juga hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biar Engkau rapi keluarga, anak-anak istri Tuhan. Dan juga pelayanan Tuhan. Biarlah Engkau rapi dengan penuh kuasa urapan kuasa Roh Kudus Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan juga. Berkat juga hamba-Mu Tuhan tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan dan pengurapan yang baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami yang kedua dan ketiga Tuhan. Biarlah Engkau berkati umat-umat-Mu Tuhan. Berkati Tuhan usaha pekerjaan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan juga ajar kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik untuk kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan, kita sudah diberkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kita untuk lebih setia mengasihi Tuhan dan setiap melayani Tuhan. Puji Tuhan, kita mengucapkan pujian 1, 2 dan ketiga. Kita angkat satu pujian, kemenang-kemenang bersama Yesus Tuhan. Bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus, Roh Kudus turun. Roh Kudus, Roh Kudus turun. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan berkati kita pada pagi hari ini. Selanjutnya sebelum kita tutup, kita akan mendengar dulu pengumuman gereja. Para jemaat kami silakan
Para majelis, Bapak majelis. Pak Simbolon ya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Maxi ya untuk kepada firman-Nya. Terima kasih juga untuk pelayan-pelayan mimbar, pemain musik dan user. Untuk pengumuman 1 minggu ke depan kegiatan di GPD Sekinah ya. Untuk hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 ada 2 pelayan-pelayan dan jemaat dimulai pukul 19 WIB dilayani oleh Ibu Masri Matanari. Untuk ibadah sekolah minggu GPD Sekinah Minggu 20 Februari 2022 dimulai jam 8 WIB WL Saudari Indah firman Tuhan untuk kelas Immanuel dilayani oleh Bapak Ayub, untuk kelas Haleluya dilayani oleh Bapak Simon, dan untuk pengawas di Ibu Rina dan saudara Selo. Nah, untuk ibadah pemuda dan remaja hari Sabtu tanggal 19 2022 dimulai jam 7, WL-nya Saudara Priska, musik Robi, Abed dan Noel, penerima tamu Aldi, multimedia Hiskia, kolekte Ayu, pembicara Ibu Nova Tendean. Dan pada hari Sabtu, dan pada ibadah pemuda ini ada acara tukar kado. Ini ketentuannya harga minimal kado senilai 20.000, tidak boleh berupa makanan, minuman, atau barang sekali pakai. Kado dibungkus dengan rapi dengan menggunakan kertas kado. Tadi undangan rapat majelis gereja. Gembala sidang mengundang seluruh majelis gereja menghadiri rapat majelis gereja untuk persiapan musyawarah besar atau MUBES GPD Sekinah pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 pukul 19 WIB tempat Pastori Sekinah. Berita duka cita, telah dipanggil pulang ke surga Ibu Asni Pardede atau Ibu Simanung Khalid pada Kamis 10 Februari 2022 dan telah dimakamkan pada Jumat 11 Februari 2022 di TPU Pedurenan. Tuhan Yesus menghibur seluruh keluarga yang ditinggalkan. Sebentar, masih jam 10 masih ada ibadah kedua, dan jam 5 sore masih ada ibadah ketiga. Bagi Bapak Ibu yang mau bersekutu dengan Tuhan bisa hadir. Dan untuk pelayan-pelayan ibadah Raya Minggu 20 Februari 2022 sudah ada jadwalnya. Tolong Bapak Ibu dibaca, yang bertugas mempersiapkan diri dan yang berhalangan bisa menghubungi ke gereja. Ini untuk diakonia, ini kita udah masuk bulan kedua di tahun 2022. Diharapkan kepada seluruh jemaat yang terdaftar di GPD Sekinah bisa ikut untuk memberikan persembahan Sekinah seperti yang kita sepakati 20.000 per bulan. Besar harapannya kita semua jemaat bisa terlibat. Ya, selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun. Damai, sukacita, dan berkat dari Allah Bapa di surga semakin melimpah. Untuk pokok doa, pelayan dan program gereja, berdoa bagi bangsa dan negara dalam menghadapi pandemi COVID-19, berdoa bagi gembala, pengereja, majelis, pelayan dan jemaat GPD Sekinah. Bagi Bapak Ibu yang butuh atau membutuhkan konseling pribadi, bisa menghubungi Pastori untuk jadwal konseling dan dilayani oleh Ibu Gembala Sidang. Ada nomor HP, ada tertera di warta. Itu mungkin pengumuman kita 1 minggu ke depan. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selanjutnya saya serahkan Ibu Gembala. Puji Tuhan. Haleluya. Luar biasa saudara kasih kita boleh beribadah pada saat ini ya. Semua untuk pujian dan kemuliaan nama Tuhan. Amin.
hari Jumat kita sudah melakukan musiman kali. Ya, kiranya Tuhan menghibur keluarga, anak-anak mereka, cuman semua yang juga menunggu daripada Bapak Simon juga musiman tersebut. Ada satu hal yang luar biasa yang terjadi. Hari Minggu kemarin saya umumkan, saya usahakan saya datang hari Sabtu. Itu minimal. Karena saya gunakan. Saat kalau nggak bisa Sabtu, misalnya hari ini ada pelayanan di Manado, saya mungkin pulang Senin. Lalu saya sudah mempersiapkan seluruh materi seperti ini untuk melayani pada hari ini seperti masih pagi hari ini. Ya, nanti siang juga dan sore. Tapi ketika hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu yang lalu, hari Sabtu sebenarnya sudah mulai. Kami menerima surat edaran dari Gubernur Sulawesi Utara bahwa semua orang yang masuk dari Jakarta ke Sulawesi Utara akan menjalani isolasi mandiri kalau negatif. Karena sudah di antigen di sini, sampai di sana di antigen lagi dengan antigen mereka. Kalau positif akan menjalani isolasi terpusat. Jadi kalau negatif, saya negatif dari sini. Kalau saya sampai sana negatif akan menjalani karantina mandiri atau isolasi mandiri. Ya, mereka untuk menghambat penularan karena begitu orangnya penularan yang ada di daerah Jabodetabek ini sudah mencegah dan baru daerah itu yang mengeluarkan penduduknya seperti itu. Saya agak bingung pada hari Sabtu, sebenarnya hari Minggu. Saya sudah angkat hari Minggu atau hari Senin pagi jam 3 dari sini karena pesawat jam 6. Saya sudah siap-siap semua ya karena acara itu tanggal 7 hari apa itu? Rabu ya. Rabu. Saya harus sudah hari Senin ya tanggal 7 saya. Terus saya gimana ya? Sebelum berangkat saya sudah bilang vaksin karena kebetulan ini kalian sudah kritis sekali dan dokter sudah tolak, sudah obat sudah tidak bisa masuk dan sebagainya dari saya. Nanti bagaimana kalau ada apa-apa? Nanti kalau ada apa-apa, Tuhan akan tolong. Nanti ada hamba Tuhan yang melayani bersamaan dengan majelis gereja. Saya akan panggil hamba Tuhan untuk melayani salah satu gembala yang pernah jadi di sini, ada banyak di sini. Ya, seperti itu saya tidak tenang saja, Tuhan pasti tolong. Tapi untuk Allah supaya istilahnya nggak ada apa-apa sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Terus hari Minggu itu saya sudah bingung, pergi atau tidak. Saya sendiri sudah tahu kalau masih dalam radang ya dari sejak awal Januari itu, tapi setiap antigen atau apa negatif semua. Nah itu nggak ada apa-apanya sebenarnya. Cuma mungkin karena forsir waktu makan itu. Terus udah gitu Minggu malam telepon sama kamu gimana? Nah, kalau kamu datang kemari, kalau cuma di rumah, tapi kalau isolasi mandiri di Peduli Lindungi itu sudah ada capnya kita isolasi mandiri. Jadi nggak bisa ke hotel, nggak bisa ke pertemuannya. Yang pakai pokoknya semua yang masuk pakai Peduli Lindungi. Nggak bisa ke hotel, nggak bisa ke mall, nggak bisa ke mana. Jadi di rumah saja. Kalaupun jalan ke tempat yang tidak ada Peduli Lindunginya, ya, keluarga boleh. Sementara acara pernikahan tersebut bikin di gedung Penyuluh Lambe, gedung pernikahan yang besar di sana. Bahkan kalau kamu gereja di pemberkatan di gereja Samplatula, gereja pusat, di mana ketua IPD Nanggung, ya di sana itu juga pakai Peduli Lindungi masuk gereja. Jadi gimana saya pikir ya, kata saudara-saudara saya nggak apa-apa lah, yang penting ada di sini kita kumpul sama. Saya berat di situ satu, saya sendiri kurang fit, terus namanya yang suatu kali dalam keadaan kritis. Saya keluar pas kira-kira jam 1, saya sudah siap-siap, sudah mandi, misal sudah siap. Pas jam 2, saya bilang sama jam 3 berangkat. Nah, saya nggak tidur satu, terus saya telepon lagi om juga bingung kan. Gimana Pi? Doa dulu, kami berdoa. Selesai berdoa, pas jam 3, setelah kasih jam 2 lewat jam 3, sudah pilih, saya tidak jadi begitu. Mungkin Tuhan punya maksud tertentu. Jadi pelayanan saya sudah siapkan semua. Hari Minggu sudah ada yang melayani majelis
gadis ini senang sekali dipanggil Tuhan. Ya, jadi kita bisa layani dengan baik. Amin. Sebagai gembala untuk sakramen kematian, sakramen pernikahan, sakramen bisa dilakukan Tuhan untuk di gereja. Majelis mungkin boleh melayani firman, tapi untuk pelepasan, untuk pemakaman, pembayaran anak Tuhan. Tapi ini saya selalu ingin ada bersama-sama dengan saudara di dalam setiap keadaan. Amin. Ternyata itulah maksudnya. Kalau saya nggak ada, saya baru pulang mungkin Sabtu atau besok Senin, dan tinggal bapak majelis yang ngurusin diwali musim kali. Ya, tapi semua Tuhan sudah atur. Amin. Semua boleh berjalan baik. Mereka minta disemayamkan di sini karena keadaan di rumah, keadaan kondisi seperti sekarang Omikron lagi sedang menyebar, tidak diizinkan. Saudara yang kasih ya, udah yang penting protokol kesehatan. Terima kasih untuk jemaat atas perhatiannya, kehadirannya ketika di masa tersebut. Ya, pada kesempatan ini saya mengingatkan juga telah keluar uang diakonia yang begitu besar pada waktu pemakaman daripada Usman kemarin, ya, jumlahnya 2.600.000. Jadi minta kepada seluruh jemaat ya untuk terlibat, untuk aktif di diakonia. Jangan mentang-mentang 20.000 persembahan. Saya nggak pas ngomong iuran. Persembahan kasih hanya 20.000 itu minimal. Saudara kasih, mau kasih 20.000 nggak mau tiap bulan kasih, ya apapun kan ya. Ada yang bilang mungkin karena kecil kan, mau dibesarin, sedang kecil aja susah, mau besar lagi. Begitu waktu rapat mau dibesarin ribut semua, tetap nggak ada ya. Jadi Tuhan tolong semua, amin. Dan selesaikan karena 6 bulan betul-betul tidak memberikan persembahan kasih, bila terjadi sesuatu dan segala kemungkinan yang lain, saudara tidak mendapat dana diakonia. Kita sih nggak minta dananya ya. Kita tahu itu untuk bakti sosial, pelayanan gereja juga. Ya, tapi saudara tolong ya, supaya semua boleh berjalan dengan baik dan itu semua untuk kegiatan sosial saling membantu dalam kesusahan dan berkah bersama-sama. Amin. Saya melihat kadang-kadang datang justru pelayan-pelayan majelis gereja mentang-mentang segitu susah ya. Kalau terlalu kecil dong bayar aja setahun sekali. Ya kan, kita mau bekerja sama dan di acara khusus nanti saya ingin membenahi diakonia mungkin dengan cara yang lain. Entah bagaimana caranya saya kita akan adakan perubahan diakonia nanti ya, sistemnya supaya semua boleh berjalan dengan baik ya. Jadi jangan samakan dengan iuran persaudaraan, iuran arisan atau iuran keluarga, tidak ya, tapi untuk kegiatan sosial. Atau jangan dibilang begini, ada yang bilang begini, kok apa itu seperti tabungan untuk mati gitu. Sudah yang kasih bukan tabungan untuk mati. Saya misalnya gini, kita memberi bukan kita yang mendapat, amin, karena kita tetap sehat, amin, dan panjang umur, amin. Tapi dengan hanya memberi, kita sudah banyak memberkati orang lain. Ya, puji Tuhan, memberkati seluruh jemaat. Terima kasih buat doanya. Tetap doakan saya. Ini masih belum saudara, saya sudah minum antibiotik terus, sudah periksa dokter dan lain-lain. Katanya jangan terlalu banyak ngomong. Bagaimana jangan terlalu banyak ngomong? Saya bingung jadi. Saya ibadah nggak bisa kalau nggak ngomong ya kan ya. Nah, katanya ngomongnya gak usah teriak-teriak. Saya bilang gimana ya? Katanya mau bagaimana cara
Haleluya. Kita sudah dengar pengumuman, mari kita ikuti semua kegiatan program sepanjang minggu ini. Tuhan berkati, kita bangkit berdiri, ya kita akhiri ibadah kita. Kiranya Tuhan berkati kami dengan melimpah. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan meluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Jemaat ini yang hamba-hambamu yang melayani firman-Mu, Tuhan memberkati dengan kasih karunia, kemurahan dan kebaikan-Mu. Sehat-sehatkan mereka selalu di dalam melakukan setiap aktivitas mereka semua sehari-hari. Lindungi dan lalukan, jauhkan dari sakit penyakit yang sedang melanda negeri kami. Jauhkan dan lindungi daripada kuasa kegelapan, mara bahaya niat dengan orang lain. Tapi peganglah tangan kami untuk melangkah di dalam kebenaran demi kebenaran-Mu. Dan biarlah berkat-berkat-Mu memberikan kami semua kekuatan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Berkati semua yang melayani hari ini Tuhan. Berkati setiap persembahan-persembahan anak-anak-Mu. Tuhan membalas dengan berkat yang termulia. Terima kasih bangsa negara kami tetap kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pulihkan dan Tuhan sehatkan sehingga semua boleh berjalan dengan normal kembali. Rencana untuk mengurus GPDI Sekinah di akhir-akhir bulan ini Tuhan tolong. Tuhan taruh hatimu, pikiranmu di dalam hati pikiran kami untuk memperlebar, memperbesar kerajaan yang pelayanan kami. Begitu juga dengan mengurus GPDI secara menyeluruh untuk pemilihan ketua umum durasi ini Tuhan. Pada bulan Maret Tuhan tolong tanggal 15 sampai tanggal 17 pakai dan pilih hamba-Mu. Engkau yang akan rapi untuk memimpin gereja-Mu yang besar ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kekasih-kekasih-Mu, pulanglah. Terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Cinta dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, kekuatan sukacita penghiburan Roh Kudus, dan hanya kebajikan serta kemurahan Tuhan saja yang mengikuti engkau seumur hidupmu. Sehingga ketika Yesus datang kedua kali kelak, Dia mendapati iman di dalam engkau, dan kita semua bersama-sama dengan Dia dalam kehidupan yang kekal. Itu sorga yang mulia. Terimalah berkat ini dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus, ya Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan terima katakan Amin. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Terima kasih Bu.